Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bekal spiritualitas kita pada hari ini, pada minggu pagi ini, dikutip dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu adalah tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestina. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Nats ini adalah sebuah syair atau sebuah ratapan, atau disebut juga dengan hinne. Syair, ratapan, hinne dari Raja Daud atas kematian Saul dan juga atas kematian anak Saul, yaitu adalah bernama Yonatan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Saul adalah raja yang pertama yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tapi akibat dari sesuatu pelanggaran yang dilihat oleh Allah, yang dilakukan oleh Saul, maka Allah berkesimpulan menggantikan Saul dengan memilih
Daud untuk menindaklanjuti kepemimpinan di wilayah kerajaan Israel. Saul dan Yonatan adalah dua tokoh politik penting yang berperan aktif dalam proses pertumbuhan spiritualitas dan pengenalan Daud akan Tuhan. Saul dan Yonatan. Saul ayahnya, anaknya adalah Yonatan. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Saul sangat luar biasa membenci Daud. Saul begitu luar biasa membenci Daud. Yonatan itu adalah anak daripada Saul. Tapi aneh dan sangat luar biasa, Daud begitu mengasihi Yonatan anak Saul, dan Yonatan juga begitu mengasihi Daud. Makanya saya tadi mengatakan kedua tokoh ini adalah tokoh politik penting, tetapi kedua tokoh ini juga merupakan kedua tokoh penting juga dalam proses pertumbuhan spiritualitas daripada Daud, dan juga tokoh penting juga dalam proses pengenalan Daud akan Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal yang bersifat kontradiktif antara tindakan daripada Saul kepada Daud, Daud kepada Saul. Daud sangat luar biasa meratapi kematian tokoh ini tanpa melihat ada setitik noda kesalahan yang pernah dilakukan Saul kepadanya. Mungkin kita berpikir Daud itu meratapi kematian daripada Saul, kematian daripada anaknya Yonatan, skenario daripada Daud mengundang simpatik banyak orang karena di kondisi peralihan antara pergantian Raja Saul kepada Raja Daud. Daud meratapi kedua tokoh ini, sekaligus juga ia meratapi kekalahan Israel, meratapi orang-orang yang gugur atas peperangan. Hal itu tentu didasari oleh cinta kasih, juga naluri kebangsaan daripada Daud, atau mungkin bisa kita katakan itu juga didasari oleh kecerdasan kontekstual daripada Daud. Kecerdasan kontekstual daripada Raja Daud membuat dia berpikir jernih dan melihat Saul dan Yonatan, dua pribadi yang gugur murni sebagai pahlawan bangsa demi mempertahankan kedaulatan bangsa Israel di Gunung Gilboa, meninggal ketika bangsa Israel berperang melawan orang Palestina. Dan memang bukan hanya Saul saja yang mati di medan perang, tapi banyak juga para serdadu-serdadu yang lain yang meninggal di medan peperangan itu. Raja Daud begitu mengasihi anak Saul, yaitu Yonatan. Kalau kita perhatikan di dalam nats ini Bapak Ibu saudara-saudara, sampai-sampai Daud berkata, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ia sangat dekat, bahkan ia merasa seperti sudah senyawa dan sejiwa dengan Yonatan.
Namun ayahnya Saul sangat luar biasa membenci Daud. Sampai-sampai beberapa kali ia berencana hendak membunuh Daud. Semua tindakan negatif daripada Raja Saul kepada Raja Daud itu adalah akibat daripada kebencian yang tumbuh di dalam hati daripada Raja Saul. Melihat kedekatan yang sangat luar biasa, hubungan yang sangat luar biasa, persaudaraan, persahabatan yang sangat luar biasa antara Daud dengan Jonatan. Walaupun begitu luar biasanya kedengkian, kebencian daripada Raja Saul kepada Raja Daud, Daud tidak terusik atas kehormatan, atas wibawa, atas keakuan, atas kenyamanan yang ada pada dirinya. Dan dia sendiri tidak berusaha melakukan pembelaan kepada dirinya dengan cara-cara yang tidak baik. Justru dia bersikap dengan tenang, dia bersikap dengan sabar, dia bersikap dengan lebih dewasa, dan dia lebih menunjukkan dirinya kepada Raja Saul bahwa dia lebih mengenal Allah dibanding dengan Raja Saul. Ratapan atau hinne ini menjadi sebuah ratapan atau hinne yang harus dipelihara dan yang harus diwariskan kepada generasi Israel secara turun-temurun. Ratapan syair kejujuran dan bukan sandiwara yang disampaikannya kepada Saul dan juga anaknya Yonatan ketika orang Israel berperang melawan Palestina, dan ketika itu Israel kalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah media pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Kita selalu diperhadapkan dengan masalah yang harus diselesaikan. Kita selalu diperhadapkan dengan masalah yang harus dipelajari, dimengerti, sekaligus menjadi pengalaman yang patut dinikmati. Demikianlah pembelajaran, pembentukan kecerdasan spiritualitas dari setiap orang terbentuk dan menciptakan diri menjadi pribadi yang mapan dalam menghadapi segala problema hidup. Jadi tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa keberkenanan diri kita masuk kepada media hidup ini sebagai media pembelajaran untuk menimba pengertian dan menimba pengalaman hidup, kita tidak akan terlatih menjadi pribadi yang dewasa dan cerdas untuk menyelesaikan perkara hidup kita. Hidup tidak akan bisa lepas dari permasalahan. Tingkat ekonomi kita tidak menjadi jaminan. Wibawa kita tidak menjadi jaminan. Kehormatan kita tidak menjadi jaminan. Yang kaya, yang miskin, semuanya kita pasti diperhadapkan dengan permasalahan. Kesempurnaan sikap dan tindakan setiap orang tidak akan menjamin akan hal itu. Sebab masalah pada dasarnya bukan saja bersumber dari diri kita sendiri, tapi masalah juga banyak yang harus kita menangkan. Tapi masalah itu bersumber dari luar diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di samping pengenalan Raja Daud yang sempurna tentang Tuhan, sepertinya Daud sadar
bahwa hidup ini adalah media pembelajaran yang harus dimengerti, yang harus dimenangkan. Ia tahu betul jika Allah itu tidak memiliki alasan apapun untuk mengasihi dirinya, dia juga berkesimpulan bahwa dia juga memiliki hak untuk mengasihi orang lain juga tanpa alasan. Daud sadar betul di samping hidup ini adalah merupakan media pembelajaran, di samping dia lebih dewasa mengenal Allah dibanding dengan Raja Saul, maka dia menjadi pribadi yang tenang dan tidak memiliki kedengkian dendam kepada Raja Saul, tapi dia juga seorang raja yang boleh berkesimpulan kepada dirinya melalui kecerdasan kontekstual yang dimilikinya, bahwa ketika Allah tidak memiliki alasan untuk mengasihi dirinya, dia juga sebagai pribadi memiliki hak mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuhnya sendiri tanpa alasan tertentu. Apa alasan Allah mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara? Saudara tidak akan mendapat jawaban untuk itu. Lalu jika Allah mengasihi saudara tanpa alasan, sebenarnya saudara juga tanpa alasan bisa, harus mengasihi orang lain dan juga mengasihi musuhmu sendiri. Sebuah tindakan kriminal identik dengan hukum, itu sudah pasti. Identik dengan undang-undang, identik dengan vonis, identik dengan hukuman, atau identik dengan ganjaran. Tetapi bagi Daud, justru ganjaran yang paling menyakitkan, yang pertama dan yang utama yang harus diberikan kepada siapapun atau kepada si pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan itu kepada dirinya adalah apa? Mengasihinya. Menabur sikap baik, memberi cinta kasih seiring dengan pengharapan perubahan dan pertobatan si pelaku atau orang jahat yang melakukan kejahatan kepada dia atau kepada Daud. Jadi sebagai umat Kristiani, kita tidak bisa lepas dari orang yang memusuhi kita. Sama seperti ungkapan tadi, terkadang tidak ada alasan orang lain untuk membenci kita. Tapi kenapa dia membenci kita? Kita tidak tahu. Kenapa mereka harus memburu kita? Kita tidak tahu. Banyak hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Penderitaan, pergumulan hidup tidak bisa dijamin oleh kesempurnaan sikap. Jadi musuh kita di tengah-tengah dunia ini tidak akan bisa dikekang, dipeti kemaskan oleh sikap baik kita. Lalu Pak Pendeta, gak ada gunanya dong kita melakukan kebaikan. Ada. Tapi kebaikan yang ada pada dirimu, kamu harus tahu, kita terus harus melakukan kebaikan. Tapi kebaikan tidak akan pernah menghempang keberadaan pergumulan atau penderitaan yang berlangsung di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengalami hal seperti ini dalam hidup, mungkin yang pertama ada di benak kita adalah apa? Hukum. Ketika orang lain melakukan yang tidak benar kepada kita, di otak kita yang pertama adalah hukum. Di otak kita yang pertama adalah undang-undang. Di otak kita yang pertama adalah vonis.
Di otak kita yang pertama adalah apa? Ganjaran. Begitu luar biasanya Saul membenci Daud, dan sampai beberapa kali Saul berencana membunuh Daud. Tapi ketika Saul itu mati bersama dengan anaknya Jonathan, dia tidak menindaklanjuti perkara itu. Dan justru dia mengatakan kepada dirinya, yang pertama dan utama yang harus kita lakukan kepada orang yang memusuhi kita adalah apa? Mengasihinya. Daud sadar betul bahwa sikap permusuhan yang dilontarkan Raja Saul kepada dirinya bukanlah karena kesalahannya, tetapi hanya karena Saul iri hati, cemburu, tidak mampu berkaca kepada diri, tidak berkenan mengakui kelebihan orang lain, dan tanpa sadar justru menyakiti diri sendiri, dan akhirnya terakumulasi menjadi pribadi yang membenci orang lain. Terkadang orang yang membenci kita itu orang yang sakit, orang yang perlu disembuhkan. Terkadang orang yang membenci kita itu adalah orang yang tidak sadar diri dan orang yang perlu diarahkan. Bagi Daud itu adalah sebuah kekeliruan, dan itu adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Melalui apa? Melalui perilaku yang baik, bukan sebaliknya atau sejenisnya. Kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, lantas kita membalaskannya dengan kejahatan juga. Justru Bapak Ibu saudara-saudara, kita bukanlah pribadi yang menyembuhkan di situ, tapi justru kita adalah pribadi yang memelihara kejahatan itu sendiri. Jimolo dibain halak najahat tuho alai mulak museha jahatoni dibaik ko tu ibana. Sebenarnya kamu bukanlah pembenci kejahatan. Sebenarnya kamu bukanlah pribadi yang memiliki komitmen untuk memusnahkan kejahatan, tapi justru engkau adalah pribadi yang menumbuh suburkan daripada kejahatan itu sendiri. Jadi setiap orang yang menerima kejahatan, sekalipun orang lain melakukan kejahatan itu kepada diri kita tanpa alasan, lalu kita membalaskan kejahatan yang dilakukannya kepada kita dengan kejahatan, sebenarnya kita bukanlah pribadi yang membenci kejahatan, bukanlah pribadi yang memiliki komitmen untuk memusnahkan kejahatan. Sadar atau tidak sadar, ketika kita membalaskannya dengan kejahatan, kita adalah orang yang mencintai kejahatan dan menumbuh suburkan kejahatan itu sendiri. Ini teologi penting yang harus kita imani dan yang harus kita lakukan kembali dari tempat peribadatan ini dalam kehidupan keseharian kita. Daud menyadari betul bahwa pribadi yang memusuhi dirinya atau orang yang tidak berkenan bekerja sama dengan dirinya, Saul, tetapi Jonathan berkenan. Dalam hal ini Daud berpikir dan bertindak secara universal. Walau ayahnya Jonathan yang bernama Saul luar biasa membenci dirinya dan tidak mau bekerja sama dengan dirinya, bukan berarti ia menjadi pribadi yang menutup mata akan kemungkinan kebaikan yang akan diperolehnya dari keturunan Saul. Ini sangat berlawanan bagi ungkapan orang Batak, "Yado dibagi hamunai tukso jadi mardomu anggoso mardomu di dia" di Tanorara. Saya dulu waktu kecil berpikir ketika mendengarkan ungkapan ini dari
para orang tua kita. Tuk so jadi mardomu au do hoto anggo so mardomu di Tanorara. Aku pikir dulu di Pasar Merah bertemunya. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada pertalian, tidak ada persaudaraan, tidak ada titik temu, tidak ada pengampunan sebelum berakhir di dalam apa? Di dalam kematian. Daud tidak mau rasa permusuhan Saul kepada dirinya menjadi konflik atau permusuhan yang berlangsung secara turun-temurun. Cukuplah hanya dia yang mengalami persoalan itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Saul. Jadi orang Batak ini hebat. Ada satu marga, yang satu marga ini si A dengan si B nggak bisa ketemu dari dulu sampai sekarang. Ini kenapa seperti itu? Karena memang rasa permusuhan, rasa dendam yang ratusan ribuan tahun yang lalu itu diwariskan sampai dengan sekarang. Ada juga keluarga tertentu, Oppusianu dengan Oppusianu, satu darah, satu rumpun, gak bisa ketemu. Bahkan anehnya, kalau mereka itu ketemu dan cakapan dengan baik, mereka mempercayai mereka bisa celaka. Dalam satu bus yang sama bisa celaka, tapi dalam satu pesawat saya tidak tahu. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang itu adalah dosa. Karena memang adalah itu segala sesuatu ketidakbaikan, pertengkaran, permusuhan, dendam, dengki, iri, itu diwarisi secara turun-temurun. Bapak Ibu saudara-saudara, Daud tidak berpikir seperti itu. Dia adalah seorang raja yang berpikir dengan cerdas. Dia memiliki cara berpikir secara universal, dan dia tidak menutup mata kepada hal-hal tertentu yang dilihatnya dalam kehidupan kesehariannya, walaupun sesuatu yang buruk yang memungkinkan diperhadapkan dengan diri dia kepada pribadi tertentu. Dia adalah seorang raja yang mampu melihat bahwa di dalam keburukan itu sendiri pasti ada sesuatu kebaikan, dan di dalam kebaikan atau kesempurnaan itu sendiri pasti ada sesuatu hal yang memungkinkan yang harus diperbaiki atau diperbaharui. Pola pikir seperti inilah yang membuat Daud mampu bekerja sama dan bahkan sangat dekat dengan Jonathan. Kita perlu Bapak Ibu saudara-saudara sebagai umat yang beriman berpikir realistis. Jangan pernah melihat orang lain mutlak dari kejahatannya, tapi engkau harus melihat ada setitik cerah kebaikan yang memungkinkan bisa diarahkan dari orang-orang yang paling jahat sekalipun di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Setiap orang berusaha mencari pengakuan eksistensi diri melalui jabatan, kedudukan, kehormatan, dan kekayaan. Tetapi semua itu bagi Daud bukanlah segalanya. Semua akhir pencapaian manusia adalah sifatnya relatif, namun kasih yang bersumber dari Allah adalah mutlak. Apapun situasi dan kondisinya haruslah dilakukan. Sebenarnya Daud itu bisa berbangga hati, dan dia bisa menjadi pribadi yang overacting. Ya kenapa rupanya? Saya tinggal melantik kok. Saul itu adalah raja yang pertama yang dipilih oleh Tuhan. Iya benar, untuk memimpin bangsa ini. Tapi dia adalah pribadi yang sudah tercela di mata Tuhan. Dan Tuhan telah mengatakan kepada saya yang akan menggantikan diri dia. Ya kalaupun dia tidak setuju, saya yang harus menggantikan dia akibat dari iri hati. Bagaimanapun juga, saya harus menggantikan kedudukan kerajaan pada hari ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, dia adalah menjadi raja yang rendah hati.
Dia hendak mengatakan kepada orang banyak, jabatan, kedudukan, kehormatan, kekayaan, hagabeon, hasangapon, hamoraon, nadong di pertibion, amang doho tamuinang, semua itu adalah relatif. Dan secepat kilat itu bisa lenyap daripada dirimu. Daud tidak menyombongkan itu. Tetapi ada hal yang mutlak yang dihidupi oleh Raja Daud, yaitu adalah apa? Kasih. Dangadong tawar menawar tuholong niroha. Ahape jabatanmu, bohape situasi, bohape kondisi, engkau harus melakukan kasih kepada setiap orang. Daud mengetahui bahwa estafet kepemimpinan kerajaan akan diberikan Tuhan kepadanya. Sangat luar biasa. Ia bersikap biasa saja, membenahi segala sesuatu yang perlu, menghilangkan euforia, dan ia mau agar estafet kepemimpinan itu berjalan dengan baik tanpa merendahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Justru mengatakannya bahwa Raja Saul yang digantikannya, yang telah mati di medan perang, adalah pejuang bangsa yang patut untuk dihormati. Bisakah Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara lebih banyak menceritakan hal-hal yang baik dari musuh saudara? Kalau saudara mampu melakukan hal seperti ini, saudara adalah seorang prajurit yang sangat luar biasa. Saudara adalah seorang hamba yang sangat luar biasa mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Jika kita lebih banyak menceritakan hal yang baik dari musuh kita sendiri, justru bukan lebih banyak menceritakan kejelekan daripada musuh kita sendiri, sebenarnya kita menjadi pribadi yang memusnahkan rasa permusuhan itu sendiri. Ale mologumurang doho pa buah-buahon naroa sian alom di tengah-tengah ningoluon. Kamu adalah pemelihara permusuhan itu sendiri. Dan dia tidak menjelek-jelekkan siapa, tidak menjelek-jelekkan Saul. Kami pendeta ini juga bisa seperti itu. Pendeta yang baru itu selalu menjelek-jelekkan pendeta yang lama. Dan pendeta yang baru itu selalu mengatakan dia yang terbaik dari pendeta lama. Atau pendeta yang lama tidak menghargai hal-hal yang baik yang sudah dikerjakan pendeta lama. Dan semua yang sudah dikerjakan pendeta lama dimusnahkan oleh pendeta baru. Atau sebaliknya, bisa saja pendeta lama menjelek-jelekkan pendeta baru dan mengatakan pendeta baru itu tidak bermutu, tidak memiliki kualitas apa-apa. Di dalam perjalanan kerohanian aja bisa seperti itu, apalagi dalam hal yang bersifat kehidupan sekuler. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita belajar untuk lebih banyak menceritakan kebaikan daripada musuh kita, bukan menceritakan hal-hal yang buruk dari musuh kita. Ayah Jonathan, Saul, pernah 2 kali hendak membunuh anaknya Jonathan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, Saul pernah 2 kali hendak membunuh anaknya, yaitu yang bernama Jonathan. Tentu oleh kebencian atas kedekatan Jonathan kepada Daud. Tapi dalam hal ini boleh kita lihat, walaupun Saul 2 kali berencana hendak membunuh anaknya Jonathan, dalam konteks nats ini boleh kita simpulkan bahwa Jonathan itu adalah seorang anak yang sangat setia kepada ayahnya Saul. Terbukti bahwa mereka adalah berdua bersama-sama mati di medan peperangan. Tidak mungkin ayah dan seorang anak bersama-sama berangkat menuju medan perang dan mereka sama-sama mati di Gilboa melawan Palestina dan mereka mati bersama. Itu tidak mungkin. Kalau kesehatian mereka tidak terpaut
adalah tidak mungkin, Bapak Ibu saudara-saudara, Saul itu mati bersama dengan Jonathan anaknya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud dalam firman ini. Dia tidak menggembor-gemborkan perselisihan daripada lawannya. Dia tahu Saul begitu membenci Jonathan, tetapi memang Jonathan tidak luar biasa membenci ayahnya. Dia tidak mempengaruhi Jonathan, dia tidak mempengaruhi Saul supaya Daud itu nyaman dari segi proses permusuhan. Tapi dia mengatakan kepada publik, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka berdua ini adalah orang yang sangat kuat, melebihi daripada burung Raja Wali dan melebihi kekuatan singa. Mereka adalah dua tokoh politik yang memiliki pemahaman yang serupa, dan mereka adalah seia sekata, dan mereka adalah dua tokoh yang tidak bisa dipisahkan, bahkan dipisahkan oleh kematian sekalipun. Bacalah dalam firman itu. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, dia mengatakan kepada penduduk Israel, mereka adalah pahlawan bangsa. Mereka adalah pahlawan yang gugur di medan perang, dan mereka adalah begitu luar biasa berharga pada kehidupan kebangsaan kita. Marilah senantiasa kita menghormati, dan syair ratapan ini harus kita catat di buku kejujuran, dan semua orang harus menghidupinya secara turun-temurun. Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita secara bersama-sama mewariskan hal-hal yang baik saja. Akan arwai tasalpuhum mai unang besaita buah-buah nih. Marilah itu kita putus, jangan sampai mengena kepada generasi-generasi yang akan datang. Yang kedua, berpikirlah dengan kecerdasan kontekstual. Janganlah terlalu sempit. Hidupmu bukanlah hanya untuk hari ini. Janganlah terikat kepada hal yang buruk yang memungkinkan kamu rasakan dalam hidup dan yang kamu lihat atau yang berdampak kejahatan itu sendiri kepada dirimu. Cobalah melihat melalui mata hati iman bahwa di dalam hal yang paling buruk itu sendiri engkau masih memungkinkan memetik sesuatu yang baik, atau memungkinkan dirimu sebagai pribadi yang memiliki motivasi yang baik menumbuhkan sesuatu yang baik bahkan di ruang lingkup daripada kejahatan itu sendiri. Kemudian belajarlah mengampuni. Jika Allah mengasihi engkau tanpa alasan, jika Tuhan mengasihi engkau, mengampuni engkau, menciptakan hidupmu sekarang ini menjadi baik dan sempurna, apakah karena kesetiaanmu? Apakah karena kebaikanmu? Apakah karena kesempurnaanmu? Sebenarnya tidak. Ketika engkau bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi alasan Tuhan semua itu diperkenankan kepada dirimu, kemungkinan Tuhan akan mengatakan saya tidak punya alasan untuk itu. Lalu mungkinkah kita sebagai orang yang senantiasa dikasihi dan diberkati setiap saat di dalam hidup ini punya komitmen di dalam diri kita, pulang dari gereja ini harus mengasihi orang lain dan mengasihi musuh kita sendiri tanpa alasan? Tanpa alasan. Jadi kalau ada musuhmu, perbaikilah. Kalau dia tidak menyambut, itu tidak salah. Kalau dia tidak memiliki respon, tidak usah dekati lagi. Tidak perlu berjalan seiring bersama dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Ini perlu. Tidak perlu engkau berjalan kepada orang yang tidak seiring dengan engkau asal engkau tidak memiliki dendam dan kebencian kepada dirimu. Jika kamu merasa kamu tidak cocok berteman dengan dia, putuskan. Tapi dia bukan menjadi musuhmu, dan dia bukan menjadi lawanmu, dan dia bukan menjadi temanmu.
tapi dia adalah seorang hamba yang serupa dengan engkau, yang bersama-sama harus diselamatkan oleh siapa? Kristus. Yang menjadi persoalan, tahirkan, lepaskan semua unek-unek, jadilah seperti Daud, merdeka dari beban kedengkian, dari beban kebencian, dari beban iri hati, dari beban kecemburuan. Tapi baiklah kita menjadi pribadi yang merdeka, dimerdekakan oleh Kristus tanpa beban untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, bahkan terhadap musuhmu sendiri. Amin. Kita berdoa.